Welcome to Chip Chip Channels. Balik lagi dengan aku, Raina. Oke, jadi yang sudah kalian tahu dari judul video kali ini adalah Perang Bandai atau Battle of Bandai. Jadi aku mau ngadain Perang Bandai lagi dari salah satu karakter One Piece. Dan karena nih One Piece, seperti biasa aku akan memakai topinya Chopper karena udah dibeli, jadi sayang kalau nggak dipakai. Dan aku makainya kalau lagi take konten review One Piece aja kali ya. Oke, jadi karakternya itu adalah Sanji dari SHF Figuarts dan Sanji dari Anime Heroes. Ya, kita udah tahu lah ya yang menang yang mana. Tapi gak apa-apa, aku bikin konten ini untuk kalian yang mungkin lagi mencari figur yang removable dan ada parts-partsnya. Jadi kita akan kupas tuntas dua-duanya, dari artikulasi, dari detailnya, mirip gak mirip ke animenya, terus dari parts yang kita dapat dan harga dan lain-lain. Pastikan ini worth it nggak worth itnya yang mana, approve nggak approve-nya. Yang nggak approve akan aku buang ke tempat sampah. Dan yang approve akan aku simpan dengan baik. Pasti ada pros and cons-nya. Kalau gitu tunggu apa lagi? Enjoy the video. Kita mulai dulu dari boxnya Sanji yang Anime Heroes. Sebenarnya aku nggak ada mau ngomong apa-apa sih, karena boxnya Anime Heroes tuh semua itu sama. Mau lainnya Jujutsu Kaisen, One Piece, apapun itu boxnya selalu kayak gini. Nah, untuk box Sanji Raid on Onigashima, menurut aku nih bagus banget. Karena untuk landnya The Raid on Onigashima ini tuh dari Luffy, Zoro, Sanji punya karakter masing-masing. Dan aku suka banget nih ada cutout topi jeraminya Luffy. Pokoknya menurut aku boxnya ini tuh bagus dan super informatif banget belakangnya. Nah, ini isi boxnya Sanji dari SHF Figuarts. Aku beli ini 1,2 juta, tapi itu bukan harga retail ya. Harga retailnya itu 800 sampai 900 ribu. Tapi karena aku nggak sabar mau nge-review, jadi aku beli. Tapi lihat deh, partsnya banyak banget nggak sih? Terus keren banget. Dan ini Anime Heroes bener-bener jomplang banget sama SHF Figuarts. Kayaknya aku harus menduluin Anime Heroes deh. Tapi karena lihat deh, space-nya tuh banyak banget. Itu tuh space yang di kiri, itu tuh untuk nutupin karakter animenya dari packagingnya gitu. Jadi ini aku beli 340 ribu. Nah, kita masuk ke artikulasi dan mulai dulu dari Anime Hero Sanji. Overall, setelah aku lekuk-lekuk tangan, kaki, dan lain-lain, itu fleksibelnya tuh banget fleksibel. Cuman sayangnya di bahunya itu kadang bahunya tuh suka ke bawah gitu loh. Jadi kita harus kayak naikin ke atas lagi supaya bahunya tuh kelihatannya tuh normal. Dan ini tuh saking fleksibelnya, nanti kalian lihat nih, kakinya tuh naiknya tuh bisa kayak lebih dari 90 derajat gitu loh. Tuh lihat. Tuh. Jadi fleksibel banget, terus nggak kaku, bener-bener apa ya, lemah gemulai kali ya bahasanya ya. Next kita ke Sanji untuk cek artikulasinya. Setiap gerakan untuk Sanji SHF Figuarts ini pasti mengeluarkan cracking sound. Tapi bukan berarti itu jelek ya. Dan ini untuk joints, ini favorit joints aku banget. Karena dia tuh runcing dan kalau misalkan dicopot pasang tuh gampang banget. Dari tangannya, terus dari kakinya nanti kita lekuk-lekuk. Itu fleksibelnya banget, tapi beda sama Anime Heroes ya. Kalau ini tuh kayak fleksibelnya tuh kayak lebih pakem lah gitu, kayak lebih kuat kalau menurut aku.
Tuh lihat deh, di kebelakangin juga sefleksibel itu gitu. Walaupun memang Anime Heroes juga fleksibel, ya kalau untuk SH Figure Arts ya kakinya cuman 90 derajat sih, nggak kayak di Anime Heroes. Tapi overall oke sih, menurut aku keren. Dan mari kita compare mukanya Sanji karena bajunya beda. Mukanya Sanji menurut aku lebih mirip ke SIF Figure Arts karena untuk Anime Heroes itu alisnya tuh kayak tebel banget gitu loh. Oke, kita masuk ke pose pertama. Oke, sambil kita bikin posenya, aku mau info di video ini akan ada 4 pose. 2 pose aku cari referensi dari Anime Heroes, dan 2 pose lagi aku cari referensinya dari SHF Figure Arts. Jadi biar fair lah, biar adil gitu. Dan pose ini adalah pose yang selalu dilakukan oleh Sanji setiap dia mau ngelawan musuhnya. Oke, untuk Anime Hero Sanji aman ya. Jadi kita bikin posenya itu bener-bener nggak ada kesulitan sama sekali. Next, kita ke Sanji. Untuk copot pasangnya, menurut aku awalnya sih lebih pakem ya, kayak lebih susah. Bukan susah sih, kayak lebih kuat gitu. Tapi itu bagus, tandanya itu pakem dan nggak gampang copot. Dan ini aku pasang kaki apinya Sanji yang untuk kaki kanan, tapi aku pasangnya itu nggak 100%, oneng banget. Nah, jadi kan kelihatan tuh kayak ada yang kurang gitu loh tuh di lututnya Sanji yang bagian kanan, kayak nggak 100% masuk gitu. Jadi ya ini salah aku sih. Cuman tetep keren gitu Sanjinya. Oke, kita cek apakah posenya sama dengan pose yang referensi pose tadi yang aku liatin. Dan ternyata kalau menurut aku dua-duanya itu sama, hanya kepalanya harusnya itu lebih nunduk sedikit. Pose kedua, aku ambil pose Anime Heroes. Walaupun baru masuk pose kedua ya, jadi kita masih ada 2 pose lagi. Ini parts yang keduanya. Menurut aku Anime Heroes sama SH Figure Arts itu sama-sama memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Kalau untuk Anime Heroes ini memang sih partsnya sedikit dibandingin SH Figure Arts, tapi bukan berarti Anime Heroes ini jelek tuh, enggak. Dia bener-bener mungkin ada keterbatasan limit kali ya. Jadi ini aku juga lagi mencoba untuk membuat pose yang sama tadi yang sudah dilihatin sebelum scene ini. Jadi sampai saat ini nggak ada kesulitan apapun, artikulasinya juga aman, dua-duanya, jadi oke. Nah ini sekarang Sanji, ini aku suka banget sama joinnya. Join tangannya tuh aku super favorit banget yang runcing. Karena itu tuh gampang untuk dicopot pasangnya. Nah sekarang kita mau naikin kakinya, tapi karena ada keterbatasan limit, seperti yang aku bilang masing-masing ada kelebihannya. Jadi untuk yang Anime Heroes dia bisa naik kakinya sampai ke atas, tapi untuk SH Figure Arts kali ini tuh nggak bisa naik ke atas banget gitu. Jadi harus badannya tuh yang harus dikebelakangin gitu. Kayak gini. Nah, langsung kita cek aja lebih miripan yang mana. Sebenarnya dua-duanya nggak sama sih, kayak seperti di image ini. Cuma nggak apa-apa, ini lebih mirip ke Anime Heroes. Menurut aku ya guys. Pose ketiga dari SH Figure Arts. Karena referensi fotonya itu aku dapat dari SH Figure Arts untuk posenya.
Jadi ini aku lama-lama berekspektasi nih untuk anime hero. Siapa tahu si anime hero ini yang pemenangnya gitu kan. Tapi amat sangat disayangkan untuk anime heroes yang seperti aku sudah bilang dan mention berkali-kali, please banget dikasihlah kayak ekspresi muka gitu kan. Jadi kan kalau misalkan SHF Figu Arts posenya ini kan dia menangnya kan dari ekspresi mukanya ya nggak sih? Tapi kita coba cek dulu aja. Ini aku lagi bikin posenya. Semoga bisa seimbang lah dengan SHF Figu Arts. Next, pose ketiga Sanji. Nah, ini tuh kalau aku lagi copot pasang untuk kaki aslinya, itu tuh gampang banget denger deh. Klik gitu. Enak banget kan didengarnya. Jadi kayak pakem gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi mau memakaikan kaki apinya tuh selalu nggak 100% terpasang gitu. Nah, ini yang aku mention sebelumnya. Sayang banget kalau anime heroes itu tuh nggak punya ekspresi muka. Padahal kan kalau setiap pose itu kan dia harus ada ekspresi muka kan, biar nggak hampa gitu kan. Jadi karena ini aku ambil referensinya SHF Figu Arts ya, jadi mungkin lebih mirip ke SHF Figu Arts gitu. Dan juga untuk lututnya, nih bentar lagi ya, lututnya itu lebih fleksibel dibandingin anime heroes. Maksudnya dia lebih masuk lah lututnya dibandingin yang anime heroes yang tadi. Oke, kaki kirinya copot, tapi nggak apa-apa. Kayaknya aku terlalu keras deh, atau enggak aku udah over limit kali ya untuk nekuknya. Tapi nggak apa, dipasangnya lagi juga gampang. Dan mari kita cek lebih mirip kemana. Dan obvious banget lebih mirip ke SHF Figu Arts. Karena lututnya beda banget tuh, lihat tuh, anime heroes sama SHF. Oke, ini pose terakhir. Oke, sambil kita bikin posenya, aku mau sharing-sharing dikit. Aku baca salah satu artikel um, artikel mengenai anime heroes, dan di dalam artikel itu reviewnya tuh kayak bagus-bagus banget gitu, dan aku kayak masa iya sih orang nge-review itu bagus gitu untuk anime heroes, padahal yang lainnya tuh bilang anime heroes tuh nggak bagus gitu. Dan ada salah satu orang dia nge-state-nya itu kayak gini, anime heroes itu bagus untuk newbie yang mau ngumpulin figur. Jadi untuk apa ya, untuk orang-orang yang masih baru dengan figur terus mau ngumpulin, dia mau koleksi kayak ngumpulin figurnya, itu tuh harusnya tuh dari anime heroes dulu gitu sebelum kayak ke SHF atau Figma. Menurut kalian, kalian setuju nggak dengan itu? Dan coincidence-nya adalah figur pertama aku itu adalah anime hero Sanji, Luffy, Zoro. Aku inget banget tiga ini tuh figur pertama yang aku beli. Menurut kalian ini tuh, setuju nggak kalian ini kalau anime heroes tuh untuk newbie? Nah, sambil kita bikin post untuk Sanji SLS Figu Arts, jadi tetap nih, ini continue kita sharing ya. Aku cuman mau tahu pendapat kalian aja gitu. Um, Menurut kalian apakah benar anime heroes itu untuk newbie? Maksudnya untuk orang yang baru mulai ngoleksi figur. Di sini aku nggak ngatain atau menjatuhkan para newbie atau yang baru baru mau baru mau koleksi figur tuh enggak, karena aku juga nggak sehebat itu gitu. Aku juga masih belajar, masih ngelihat materialnya tuh apa, Figma tuh kayak gimana, SHF tuh kayak gimana, Trizero tuh kayak gimana, terus kayak misalkan Bandai, Banpresto dan lain-lain tuh kayak gimana, tuh aku nggak expert di situ gitu. Tapi ya udahlah, ini topiknya jadi malah berat. Kita mendingan fokus ke postnya Sanji. Nah, tetap yang aku mention itu adalah ekspresi mukanya. Jadi gimana anime heroes mau menang gitu untuk Battle of Bandai ini kalau anime heroesnya itu aja nggak ada muka, maksudnya nggak ada additional ekspresi mukanya gitu kan, sayang.
Nah, kalian lebih milih yang mana? Kalian Anime Heroes atau SHF Figu Arts? Kalau aku tetap SHF Figu Arts itu jarang mengecewakan. Lihat deh, SHF Figu Arts tuh the best banget kalau menurut aku. Hoha, back again to Reina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini, di menit ini, di detik ini. Aku appreciate banget, kalian the best. Dan mari kita menilai, Sanji SHF Figu Arts dan Sanji dari Anime Heroes. Ya pastilah yang menang adalah Sanji dari SHF Figu Arts, ya nggak sih? Walaupun memang harganya aku beli 1,2 juta, tapi itu bukan retail price-nya itu 800 sampai 900 ribu. Jadi sorry Sanji Anime Heroes, kamu akan aku buang ke tempat sampah. Oke, jadi untuk SHF Figuar Sanji itu dari artikulasinya bagus, detailnya juga bagus, the red on Onigashima ya. Soalnya kalau yang Anime Heroes aku nggak tahu itu arc yang mana, mungkin arc yang biasa kali ya. Tapi kan kalau ini kan the red on Onigashima jadi beda. Terus udah gitu detailnya juga bagus dan parts yang kita dapat, Mamma mia banget, itu banyak banget dari tangan, dari mukanya juga, terus dari kaki apinya juga, itu keren banget, bener-bener keren. Dan menurut aku karena aku yang beli 1,2 juta itu worth it banget untuk dibeli Sanji SHF Figu Arts. Tapi kalau untuk kalian yang mau beli, mungkin kalian bisa nunggu kayak beberapa bulan. Harganya pasti akan turun ke sekitar 800 atau 900 ribuan. Oke, daripada aku ngebacot yang lama banget, mari kita sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video yang aku bikin, jangan lupa like, subscribe, komen, supaya aku lebih semangat bikin konten untuk kalian. Bye-bye!